Guys, kenalin gue Elke Putrialia dari Trisakti Multimedia di Cafe dengan NIM 202323022. So, kali ini gue bakalan buat tipografi untuk sebuah brand. So, let's get started. Oke, sebelum kita buat tipografi untuk brand, gue udah dapat brief dari klien gue, itu namanya Ngali Rasta. Dia minta gue untuk buat logo type untuk produknya mereka, yaitu kain batik Tasikmalaya. Produknya mereka, dan mereka minta gue untuk bikin logo type-nya. Abis gue dapet klien ini, gue langsung buat segmentasi. Segmentasi itu apa? Segmentasi itu kayak pemecahan dari data-data yang gue dapetin untuk produk kain batik Tasikmalaya. Segmentasi yang gue dapet itu ada 3 ini. Segmentasi demografisnya gue dapet untuk usia 13-45 tahun, gendernya untuk perempuan dan laki-laki, profesinya ada yang penjahit, desainer, ada yang karyawan juga. Pendidikannya itu untuk SMP dan SMA, dan kelas sosialnya itu menengah ke bawah. Untuk segmentasi psikografis itu lebih ke hobi atau kesukaan orang-orang yang menggunakan kain batik Tasikmalaya itu orang-orang yang suka fashion, orang yang suka mengenakan batik di kesehariannya, dan juga orang yang suka mix and match pakaiannya mereka. Untuk segmentasi geografisnya, gue pilih umumnya itu ada di Jawa Barat dan khususnya ada di Tasikmalaya. Setelah gue bikin segmentasi ini, kita bakal lanjut ke targeting. Targeting itu turunan atau kesimpulan dari segmentasi yang udah kita buat tadi. Untuk targeting produk yang diminta sama klien gue itu adalah produk ini ditujukan untuk perempuan maupun laki-laki di usia 13 hingga 45 tahun yang berpendidikan dari SMP hingga untuk yang sudah memiliki pekerjaan seperti fashion designer, penjahit, karyawan yang memiliki hobi menjahit, sering menggunakan kain, dan juga styling pakaiannya yang bisa didapatkan dengan terjangkau oleh kelas sosial menengah ke bawah yang ada di daerah Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya. Setelah gue bikin targeting ini, kita masuk ke positioning. Positioning itu ciri khas yang pengen gue kasih unjuk ke orang-orang, ke audiens atau orang yang mau beli itu konsumen, biar mereka tuh ingat sama produk kita. Jadi positioning yang gue buat itu kain motif batik Tasikmalaya yang terbuat dari bahan. Setelah gue dapat positioningnya, kita bakal lanjut ke mind mapping. Gue bikin mind mapping dari kata kain dan bercabang bercabang menjadi banyak kata, dan gue mendapatkan keyword itu simbol, trendsetter, sama niche. Setelah gue dapet keywordnya, gue bakalan buat mood board dari keyword yang gue udah dapetin dari mind map. Mood board itu buat referensi visual yang bakalan kita buat nanti di tipografinya. Ini referensi yang udah gue dapetin. Setelah gue dapet banyak referensi ini, gue bakalan pilih-pilih lagi lebih spesifik sehingga gue dapet key visualnya. Key visual ini nanti yang bakalan jadi referensi fix banget untuk tipografi yang bakalan gue buat. Nah, setelah dapet key visual, kita lanjut ke
proses Grafi itu ada namanya anatomi huruf. Jadi anatomi huruf itu ada dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ini itu adalah capline. Capline itu adalah garis batas teratas dari huruf kapital. Itu capline. Yang kedua itu ada baseline. Baseline itu batas terbawah dari huruf kapital maupun ke huruf kapital maupun huruf lowercase. Lalu ada ini, itu namanya midline. Midline ini batas teratas dari huruf lowercase. Terus juga ada X height. X height itu ini ukuran dari huruf lowercase. Terus kemudian ada ascender. Ascender itu dari dari midline ke atas. Itu bisa melebihi capline dan sebagainya. Terus yang terakhir itu ada descender. Descender itu bawa dari X height ke baseline ke bawah. Bisa sampai jauh ke bawah.